الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاعون وخير خطاعين توابين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamula-mulana pada engkamanan ni nai pataraka syukur katta laure aja sewanna pun Allah Subhanahu wa taala nasibawai werekada alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba majappu pun Allah taala na wereki pappenya kami na maraja nikmat yang Allah berikan pada kesempatan Jumat kali ini, yang naritu papenyamang atau pereng dan nia papenyamang asaleng. Kenikmatan yang Allah berikan adalah kenikmatan yang sangat tinggi, yakni kenikmatan keislaman dan kenikmatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama muarai pada engkamana ke simata mak depungan relalenna onrongiwi simata ifakke gune si bawa madecing pappenya menak birapung Allah taala sare kwammangi engkaki koritu salama ridwai wanua yanaritu wanua lino nannia wanua akhirat. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nataromeganna pappenya menakbirapang Allah taala. Semakin Allah berikan nikmat kepada Nabi, semakin tekun pula takarrub ila Allah, menghambakan diri kepada Allah, semakin istiqamah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama mari pada engkaki mengaku mencaju umatna, maka cueki lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari itu tak tambah tepuk tak risisi papenya menapung Allah taala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita manusia adalah makhluk yang terkadang melakukan kehilafan, terkadang melakukan kesalahan. Idi rufatawi onronami atas salam. Dalam kehidupan kita di alam dunia ini mesti kita pasti pernah melakukan kehilafan.
Ia naro sabakna faralluki pappangaja. Ia naro sabakna riato tungatta rilino faralluki si faringerangi wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini meloi irampe set di werekada iarega set di pappangaja papparengerang fole di pangulutta Abu Bakar As-Siddiq. Kesempatan ini kami akan menyampaikan nasihat dari penghulu kita Abu Bakar As-Siddiq, sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaddiki matanga folen papangajak na Abu Bakar As-Siddiq sarekom mengi engkeki salama rilino insyaallah mati salama ri akhirat. Maka dia pangulota Abu Bakar As-Siddiq, az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Maka dia Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini ada 5 kegelapan. Dan di balik 5 kegelapan ini pula muncul 5 cahaya. Betul nak ada zaman dimulakan Allah atau tumat tarilino, mesti sadar tidak sadar, pasti ki mendapati atau menjalani kegelapan. Nah, inilah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wedding ini niri. Apa tanganna lino labbi fa wedding ini niri apa tanganna akhirat. Jamaah Jumat dimuliakan Allah, maka dia pangulutta Abu Bakar As-Siddiq 5 apa tanganna. Nah, ya 5 patakkapo weddingi dihindari atas 5 cahaya. Yang pertama kata beliau, maka dia pangulutta Abu Bakar As-Siddiq, hubbud dunya zulumatun wasiraju lahu taqwa. Mapangaja maparengerangi Abu Bakar As-Siddiq, maka dah majappu kegelapan yang pertama adalah hubbud dunya, cinta dunia. Mappo jilandra kilau rilino, itu adalah kegelapan. Cahaya yang mampu mengusir kegelapan hubbud dunia ini, kata pengulutta Abu Bakar As-Siddiq, adalah at-taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hubbud dunia? Apa itu cinta dunia, Pak? Ya ko angka tau majama mapamula ele gangkanna weni, bahkan engka majama gangkan mapamula ele bahkan sampai di pagi hari. Apakah itu namanya hubbud dunia? Belum tentu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat akkare sallallahu risisina pun Allah taala sedi akkam malareng. Bekerja keras di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memang perintahkan kita bekerja. Berarti orang yang bekerja dari pagi sampai malam atau bahkan sampai pagi lagi, itu belum tentu kategori hubbud dunia. Nah, sahabat saya di kisah Pak, engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul bekerja keras, yang bernama Sa'ad bin Musa Al-Ansari. Sayyid di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naiti ro sahabatna Sa'ad bin Musa Al-Ansari naiti palet jarinna. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tangan sahabatnya Sa'ad bin Musa ini. Riwattunna naita palet jarinna sahabatna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naiti jarinna Sa'ad bin Musa ini makassara. Nenapa makutana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, Sa'ad bin Musa, apa yang menyebabkan tanganmu begitu kasar? Magana makassara landrak jarimmu. Agama pebali Sa'ad bin Musa zaman dimuliakan Allah.
Maka dari Sa'ad bin Musa majappu iye jariku suruna Allah Ta'ala maka sarai nasaba as-sawannika majama tilalanna pun Allah Ta'ala. Jari ini ya Rasulullah, inilah saya pakai untuk bekerja usapai dan lele halalakna pun Allah Ta'ala untuk menghidupi keluarga saya. Apa yang terjadi zaman dimuliakan Allah? Maka kaca-kaca matanna Nabi tak miluk miti wa matanna Nabi tak. Nena panala fala jarinna sahabatna. Nena pana ciungi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu sambil berkata, "Majappu iene jari masarro nafuji pengala taala si bawa masarro nafuji." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium jari sahabatnya itu, Pak. Bukan lantaran kasar dan halusnya, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menciumnya sebabkan mencari rezeki yang halal thayyibah untuk menghidupi keluarganya. Lantas Nabi berkata, "Inilah tangan yang sangat dicintai, yang sangat mulia di sisi Allah dan mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu hubud dunia semacam apa yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq zaman dimuliakan Allah? Yang hari itu tahu mapoji liwat batena mapoji laurilino sampai-sampai saking cintanya kepada dunia sampai-sampai membuat dirinya lupa bahkan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya hubud dunia. Ya kumajama ki mapamula ele. Ya kena rafi masumpa jaluru tetap mukil lah masumpa jaluru pasalnya ke sumpah-sumpah mereka resisina pun Allah Ta'ala. Dalam waktu kita bekerja kita sisipkan zikrullah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pekerjaan tersebut akan mendapatkan fadilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita mapuji landra ki laur rilino sampai-sampai kecintaan kita itu mengalahkan daripada cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang diwanti-wanti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Inilah adalah kegelapan. Jemaah dimuliakan Allah, yakko engkau ada tanda-tanda dalam diri kita bahwa kita ada termasuk orang yang cinta dunia, hubbud dunia, yang bisa melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usir sifat itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, usir dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman dan takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kata para alim ulama, iman dan takwa adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hubud dunia adalah kegelapan, kata Abu Bakar As-Siddiq, dan cahaya yang mampu menghilangkannya adalah cahaya keimanan dan cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wa dzambu dzulumatun wasiraju lahu taubah." Dosa adalah kegelapan dan cahaya yang mampu menghilangkannya adalah at-taubah, permohonan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa adalah kegelapan. Dan setiap manusia yang hidup di alam dunia, ritungka-tungka engka kitu reselebok natanai, musti pun naya sengi dosa pak. Rimakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Majappu ritungka-tungka anak apuna Nabi Adam. Tuona reselebok natanai, napun ne mana dosa. Wa khairu khata'ina tawabin. Sebaik-baik orang yang berdosa, si decet-decetna engketa punna dosa, yang hari itu tomagati melo toba lauri pengala ta'ala. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah bersegera bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masiri ki pak yakko baja sangadi. Nale taro-tarona pun Allah Ta'ala, nareduk nyawata pun Allah Ta'ala, penuh mupa kegelapan, penuh kegelapan dosa dalam hati kita. Wadiki masiri mangolori hadirik na pun Allah Ta'ala.
Itulah sebabnya mapasang andre guru tatufan riteng makada. Na yakko engkamo pitu na nyawamu ri matajemu. Yakko engkamo pitu nyawamu ri utukmu. Yakko engkamo pi nyawamu ri babuamu. Engkamo pitu na adam pengenna pungala taala. Neke yakko narapi ini watunna minri galagarai. Moni addai tak tutuk ni adam pengenna pungala taala. Betul na ada selagi Allah Subhanahu wa taala masihlah berikan kita kehidupan di alam dunia ini, pergunakan sebaik-baik mungkin untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya diriwayatkan bahwa Rasul tidak kurang daripada 100 kali beristighfar kepada Allah. Ya Nabi tapa weka 100 melodam pelari pengala taala. Lebih-lebih fabansata ini, dan pasti kita akan mendapati diri kita ini penuh dengan noda dan dosa. Bersegeralah bertobat di hadapan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah akan ampunan Rabbmu. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pangulutta Abu Bakar As-Siddiq berkata, wal qabru zulumatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maparengarangi Pangulutta Abu Bakar As-Siddiq makada wal qabru zulumatun, majappu kuburu kegelapan, dan yang mampu menerangi kuburan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naule kapa puramanan nikmita ya sekuburu. Kita bisa bayangkan bagaimana itu gelapnya kondisi kuburan kita. Rumah yang tidak punya ventilasi, rumah yang tidak punya penerang. Petaka parilalan nak kuburu tapa. Itulah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq mapangajak lauri di makada terangi kuburan kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya na rasabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapasal lauri di mana makada nigi topwa dari cappa atau tongena la ilaha illallah makada Nabi ta dakhalal jannah majappu matama rilalana surga. Betul na ada surga itulah tempat yang sangat terang benderang. Betul na ada zaman dimuliakan Allah yakko melok muki pun naik kuburu on robola di alam barza dengan penuh dengan cahaya. Riatu tungatta rilino si boleh-boleh ki puade kalima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mapangajai Pangulutta Abu Bakar As-Siddiq makada wal akhiratu zulumatun wassiraju lahul amalus salih. Makadai Pangulutta Abu Bakar As-Siddiq, akhirat itu adalah kegelapan dan penerangnya yaitu adalah amal-amal soleh kita. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat tak mati pak. Ritungka-tungka anak pona Nabi Adam riwayat na mati. Telum mantare lauri kuburukna. Dua yang akan meninggalkan kita dan satu berani menemani kita dalam kuburan sampai di yaumil kiamat nanti. Apa itu? Harta kekayaan dan keluarga akan meninggalkan kita, dan yang akan berani menemani kita dalam kuburan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal soleh kita. Itulah sebabnya jamaah dimuliakan Allah, sebelum datang penyesalan si boleh-boleh ki ifegau amal-amal madecin riwat tak tuore lebuk na tanai. Yang terakhir jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, papangajakna Pangulutta Abu Bakar As-Siddiq makada wasiratu zulmatun wasiraju lahul yakin. Maka dia Pangulutta Abu Bakar As-Siddiq, sirat adalah kegelapan. Bagaimana tidak gelapnya zaman dimuliakan Allah. Digambarkan di beberapa literasi hadis dikatakan bahwa sirat perlintasan nanti di yaumil kiamah, ada yang mengatakan bahwa satu helai rambut dibelah menjadi 7. Bagaimana tidak muncul kegelapan? Masuk kegelapan di sini bukan kegelapan yang
yang sesuai dengan apa yang kita bayangkan, akan tetapi kegelapan yang dimaksud di sini adalah kegelapan bagaimana kondisi sangat gentingnya pada waktu itu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berkata, sirat adalah kegelapan dan cahaya yang mampu meneranginya adalah cahaya yakin atau perlauri pengala Ta'ala. Yakin adalah ketika metori lalang atita tanpa ada keraguan, itulah yang namanya keyakinan. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 kegelapan ini bisa jadi terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita, dan ketika kita merasakan tanda-tanda kegelapan ini, si boleh-boleh ki magati parakai terangi kegelapan itu dengan 5 cahaya sebagaimana pesan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nama mari engke pengala Ta'ala nabareki iarega najaloraki lalam malempu lalam macinno sarekom mangi ricapa-capa atau tongatta rilino nawadding ifakkeguna iarega etatongan sibaw madicing sumpa-sumpa risisina pengala Ta'ala sarekom mangi engkaki macahaya rilino lebih-lebih bamati insyaallah engkaya punne cahaya ri akhira ri uluna pengala Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.